Pasca viral, video yang memperlihatkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagikan minyak goreng merek Minyak Kita secara gratis menuai polemik. Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara. Ditemui wartawan saat kunjungan kerja di Subang, Jawa Barat, Jokowi mengingatkan agar Menteri Perdagangan fokus untuk menjaga harga minyak goreng curah stabil di kisaran Rp14.000. Ya, saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau Menteri Perdagangan ya urus yang paling penting seperti yang saya tugaskan kemarin, bagaimana menurunkan harga minyak goreng berada di 14.000 atau di bawah 14.000. Paling penting itu, tugas dari saya itu. Aksi bagi-bagi minyak goreng gratis yang dilakukan Zulkifli Hasan di Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, menjadi sorotan setelah dirinya secara terbuka meminta ibu-ibu yang hadir untuk memilih anaknya Putri Zulia Savitri saat pilkada nanti. Meski ajakan memilih anaknya dilakukan di acara partai, yaitu PAN Sarmurah, sejumlah pihak menganggap Zulkifli Hasan diduga telah memanfaatkan jabatan publiknya sebagai Menteri Perdagangan. Oh, ibu-ibu berapa? Belinya berapa satu? 5.000. 5.000. Tiap orang satu apa dua? Ada dua. Satu. Ada yang dua, ada yang satu, Pak. Ada yang satu, ada yang dua, karena banyaknya. Ya, Pak. Baik, mana uangnya? Mana uangnya? Coba. 5.000. 5.000. Uangnya mana uangnya? Yang Ini, penting. Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Nah, uangnya sekarang masing-masing balikin. Wah. Balikin. Yang bayar Putri, ini Putri. Jangan lupa nanti Bapak kan nggak maju lagi oleh Putri kan? Nanti yang berusaha Putri ya. Lantas, benarkah Zulkifli Hasan telah melanggar kode etik sebagai pejabat publik? Atau sesungguhnya yang dilakukan Ketua Umum PAN tersebut adalah hal biasa karena dilakukan di tengah acara partai? Tim TV One mengabarkan. Oke, langsung saja kita akan bahas hal ini bersama dengan dua orang narasumber sudah bergabung bersama kami. Ada Bang Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum DPP PAN, dan juga Bang Ray Rangkuti, pengamat politik. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Salam sehat. Selamat pagi. Oke, saya mau ke Bang Yoga dulu ya, Bang Siap. Ray ya. Bang Yoga, ini pertanyaan publik, Bang. Ini merupakan yang dilakukan oleh Pak Zulhas ini kampanye politik atau kunjungan kerja, Bang? Itu dulu yang harus dibahas di awal, Bang. Ya, ini banyak salah tafsir terhadap acara itu, perlu saya sampaikan kepada publik agar tidak menjadi masalah. Yang pertama, bahwa acara itu dilaksanakan pada hari libur, tidak melibatkan ASN. Acara itu adalah acara partai, bukan acara kementerian. Yang pertama. Yang kedua, minyak itu bukan minyak dari pemerintah, tetapi minyak kita yang dibeli oleh saudara Putri melalui kantong sendiri. Kemudian minyak itu dibagikan kepada ibu-ibu di daerah pemilihan dia. Kita tahu bahwa saudara Putri itu adalah putrinya Pak Zulkifli Hasan yang juga menjadi pengurus DPP PAN dan menjadi caleg Dapil 1 fraksi PAN DPR RI. Jadi itu adalah acara partai, kemudian tidak menggunakan fasilitas negara. Insya Allah tidak ada abuse of power dalam penggunaan kekuasaan, karena itu adalah merupakan hari Sabtu, hari libur, acaranya acara partai, yaitu PAN Sarmurah memberikan bantuan kepada ibu-ibu terutama di basis konstituen dan pengurus partai dalam rangka apa? Untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Kemudian
tersebar beberapa wacana bahwa itu adalah acara kementerian. Tidak, dikatakan itu tidak. Kemudian minyaknya itu adalah minyak dari pemerintah. Tidak, itu adalah minyak dari distributor dibeli dari kantong saudara sendiri. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat wajar karena ini adalah acara libur dan Bang Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum Partai yang pernah menjadi anggota DPR RI, Dapil Lampung 1, datang ke konstituen, dan Bang Zulkifli Hasan itu adalah orangnya terus terang dalam setiap kunjungan di Dapil, selalu mengatakan nanti dukung ini, dukung itu, tapi kan sifatnya di internal pengurus partai dan di basis konstituen partai sendiri. Nah, ini adalah menjadi bagian yang menjadi tradisi bahwa setiap ada pimpinan partai di setiap kunjungan di Dapil itu selalu berbicara seperti itu, berbicara terus terang. Jadi kemudian beberapa hal publikasi menyatakan ada abuse of power. Kalau menurut saya itu terlalu jauh karena Bang Zulkifli Hasan pernah jadi menteri, pernah jadi ketua MPR, dan sekarang dipercaya oleh Pak Presiden menjadi Menteri Perdagangan. Tentu tetap pada aturan, pada rambu-rambu, pada undang-undang agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, dengan tertib, dan sesuai dengan aturan. Kira-kira begitu, Mas. Oke Bang, berarti dalam konteks yang Abang sampaikan tadi ketika Pak Zulhas kemarin di Lampung menyebutkan ya udah pilih putri saya gitu, ingat gitu, kira-kira intinya begitu. Itu berarti tidak ada permasalahannya, meskipun jabatan Mendak kan juga tidak bisa lepas karena jabatan itu juga melekat begitu Bang. Iya, pada hari libur tentu Ketua Umum Partai, bukan hanya PAN, itu seluruhnya juga harus bertanggung jawab untuk melakukan konsolidasi, kemudian komunikasi, sosialisasi dengan internal partai politik. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah itu melanggar aturan apa tidak? Karena hari itu dilaksanakan pada hari libur, tidak melibatkan ASN, tidak melibatkan kementerian, dan tanggung jawab sebagai Ketua Umum Partai tentunya juga harus melakukan proses konsolidasi, penggalangan kekuatan, penggalangan massa dalam rangka apa untuk bisa meningkatkan elektoral partai. Dan ini adalah menjadi bagian penting dalam setiap kunjungan, bukan hanya Ketua Umum Partai, tapi juga seluruh pimpinan partai politik pusat pun juga melakukan hal yang sama. Jadi karena ini sifatnya internal partai, pengurus partai, dan basis konstituen partai, saya rasa itu menjadi sebuah hal yang biasa di internal partai politik dan menjadi hal yang kondusif dalam rangka apa? Agar proses kedekatan basis konstituen itu bisa mengatakan yang kedua untuk tingkat komitmen pilihan basis konstituen itu agar tidak berubah. Nah, kita tahu dalam setiap pemilu, setiap partai politik itu selalu terjadi migrasi pemilih dari basis konstituen pindah ke partai yang lain atau pilihan yang lain. Baik, Bang Yoga, kita tangkap poinnya, Bang. Artinya ini merupakan suatu hal yang lumrah karena memang ini di luar jam kerja sebagai Menteri Perdagangan. Saya mau tanya ke Bang Rey. Bang Rey melihatnya seperti itu juga nggak? Ini hal yang lumrah kok karena tidak menggunakan fasilitas negara dan lain sebagainya. Ya, soal itu kita nggak tahu apa benar tidak menggunakan fasilitas negara. Ini kan masih persinyapan aja. Misalnya apakah benar bahwa minyak gorengnya itu dibeli dengan harga wajar kan? Sejauh yang saya dengar informasinya di pasaran untuk harga di lingkungan pedagang aja sudah 12, sekian, 12.500 gitu. Ini dijual 10.000 kan. Taruhlah ada subsidi dan seterusnya gitu. Di acara eceran kan 14.000 sekian dan seterusnya gitu. Nah, mungkin ada bagusnya kalau Persipan memberi bukti kepada kita bahwa memang seluruh proses ini dilakukan secara wajar. Misalnya kan ada struktur pembelian minyak goreng kan, biar ketahuan minyak gorengnya dibeli di mana kan kira-kira gitu ya. Harganya berapa, harganya wajar apa enggak? Apakah harganya misalnya kalau tadi di tingkat pedagang 12, sekian, dibelinya 2, sekian enggak atau di bawah itu dan seterusnya gitu. Kita nggak tahu, ini hanya masih pengakuan-pengakuan dari PAN sendiri, termasuk di dalamnya
dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu, bukan hari kerja macam-macam, itu is oke lah, itu terlalu klasik alasan yang seperti itu. Tapi yang saya mau katakan itu adalah ini sesuatu yang nggak akan terhindarkan oleh Presiden Jokowi di masa yang akan datang. Jadi ini kasus yang pertama, dan saya kira nggak akan berhenti juga kasus-kasus seperti ini di masa yang akan datang, mengingat ada 4 ketua umum partai politik di lingkungan kabinet Pak Jokowi yang sekarang ini yang mendekati pelaksanaan Pilpres 2024 yang akan datang, pasti intensitas mereka untuk melakukan kampanye juga makin tinggi. Makanya akan berbagai cara dipergunakan karena mereka adalah ketua umum kan, untuk meningkatkan elektabilitas dan juga sekaligus konsolidasi partai politik. Itu satu halnya. Hal yang kedua adalah terkait dengan kampanye. Nggak bisa kita sebut nggak kampanye yang kemarin itu. Karena per definisi kampanye udah masuk di dalamnya. Satu adalah pilihlah, itu kalimat kampanye. Dan yang kedua merujuk kepada penggunaan apakah ini layak disebut sebagai praktek politik uang atau tidak. Karena kata kampanye itu diiringi dengan pembelian murah minyak goreng yang bahkan dijanjikan akan dilaksanakan sekali dalam 2 bulan kalau masyarakatnya mau, katakanlah misalnya bersetuju untuk memilih orang yang dimaksudkan gitu. Nah, terkait dengan ada 2 poin berarti, apakah ada penggunaan fasilitas negara, yang kedua apakah ada praktek politik uang yang sekaligus melakukan praktek kampanye gitu. Nah, yang kedua ini menurut saya mestinya segera dilakukan oleh penilaiannya oleh Bawaslu. Bawaslu nanti yang meminta kepada PAN, khususnya kepada Pak Zul, untuk memberi keterangan apa sih sebetulnya yang terjadi di dalam peristiwa yang kemarin itu, sehingga ada keluar kalimat pilihlah, dan yang kedua adalah minyak goreng gitu ya, ataupun minyak goreng entah itu murah atau minyak goreng itu gratis gitu. Ini bukan perkara kecil. Ya, kalaupun misalnya disebut tidak ada yang melanggar aturan di dalamnya oleh Bawaslu nanti misalnya, tapi tetap harus kita ingatkan apa yang dilakukan oleh Pak Zulhas di Lampung itu bukan praktek politik yang sehat. Yaitu meminta orang lain memilih seseorang dengan iming-iming mendapatkan minyak goreng, itu bukan praktek politik yang sehat, apalagi itu dilakukan oleh ketua umum partai politik. Itu jelas ya tidak seperti yang kita inginkan dalam kerangka bagaimana orang diajak memilih orang lain itu karena visi misinya, bukan karena mau mendapatkan minyak goreng murah ya, macam-macam dan seterusnya. Jadi tadi ada 2 poin itu yang Bang Rey iya. soroti. Nanti saya kami berdua akan minta tanggapan ke Bang Yoga seperti apa ya, tapi kita jeda dulu sejenak. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.